pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu hebat Indonesia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara webinar The Series sesi terakhir atau hari ke-9. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu hebat di Indonesia, semoga kedepannya kita bisa mengadakan webinar The Series sesi selanjutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini ada 3 pemateri hebat yang akan menjadi narasumber yang tidak akan kalah hebat dengan pemateri-pemateri sebelumnya, yang berasal dari 3 kota berbeda, 3 provinsi, dan dari 3 pulau yang berbeda juga. Baiklah, tanpa membuang waktu, saya akan perkenalkan 3 pemateri pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ibu Dewi Trisnawati yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Assalamualaikum Bu Dewi. Halo Bu Dewi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam dari Solo. Oke. Siap untuk memberikan materi dan berbagi bersama untuk Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, Bu? Halo? Enggak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baiklah, pemateri kedua yang tidak asing lagi, yaitu host kita yang selalu menemani Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Akan tapi pada malam hari ini beliau akan menjadi pemateri kita, yaitu Bapak Ardiansyah Yulniar Firdaus dari Bangkalan, Madura, satu daerah dengan saya. Apa kabar Pak Ardi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bunda. Waalaikumsalam sehat? Bunda. Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah siap sehat. Untuk memberikan materi berbagi dan menginspirasi untuk Bapak Ibu hebat di Indonesia? Insya Allah siap. Ya, siap. Baiklah Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Pemateri ketiga adalah Ibu Uswatun Hasanah dari Gorontalo. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga siap dan berbagi untuk menginspirasi Bapak Ibu seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tak lupa ada satu moderator kita yang selalu senantiasa mendampingi kita, selalu setiap hari memberikan berbagi dan menginspirasi untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia, yaitu Ibu Imalia Din Indiarsi. Halo, assalamualaikum Bu Lia. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu? Siap, insya Allah. Semoga Bu Lia akan selalu dalam lindungan Allah, karena terus terang dalam 9 hari ini Bu Lia selalu live menjadi moderator kita, selalu berkarya, berbagi dan menginspirasi bagi Bapak Ibu hebat yang ada di Indonesia. Bu Lia, kita berbincang-bincang sebentar ya Bu. Boleh. Sebelum Bu Lia, kegiatan kita ini kan didukung penuh oleh Universitas Admikom Purwokerto. Betul sekali. Bisa Bu Lia menjelaskan sedikit gambaran tentang Admikom tersebut? Iya, baik. Terima kasih sekali untuk Bunda Rahayu, Ibu Rahayu yang kali ini menjadi host untuk kegiatan webinar kita yang terakhir ini pada malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, jadi acara webinar series yang mengambil tema BBM, berbagi, berkarya, berbagi, dan menginspirasi ini didukung oleh 2 pihak pendukung. Yang pertama Universitas Amikom Purwokerto, yang dalam hal ini juga sebagai yang membantu menyediakan sertifikat untuk Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Dan kebetulan pada pekan ini Universitas Amikom Purwokerto itu sedang melaksanakan dies natalisnya yang ke-15, dan salah satu rangkaiannya kemarin juga ada webinar bersama Bapak Sandiaga Uno, dan informasinya juga disampaikan juga di grup Telegram Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian yang kedua adalah IGI, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sintang, yang diketuai oleh Bapak Nuryanto, itu juga turut mendukung kegiatan kita dengan memberikan support berupa 3.000 akun gratis Microsoft 365, dan juga
Jadi dua institusi ini yang mendukung kegiatan kita, panitia dan juga penyelenggara webinar series yang memang dipersembahkan khusus untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia ini, Bunda. Demikian, Bunda. Nggih. Dan sekarang di belakangnya Bu Lia itu kan ada tulisan apa ya? Baik. Ini Apakah ya, Bu. baik, apa sih baik itu? Apakah itu grup WA atau komunitas atau apa? Apa artinya sepeda atau gimana, Bu? Bu Lia bisa menjelaskan tentang itu? Saya biar Bapak Ibu hebat yang ada di Indonesia ini tidak penasaran apa baik itu, Bu. Ya, ini adalah nama channel YouTube dari komunitas kita, Bunda. Jadi untuk Okay. komunitas kita yang merupakan uh, kumpulan dari guru-guru nasional Indonesia dari berbagai daerah, dari berbagai pulau, dari berbagai zona waktu, yang menyatukan kita adalah visinya sama, yaitu untuk berbagi, untuk selalu berkarya dan berbagi serta menginspirasi yang lainnya. Nah, kemudian untuk Baik sendiri ini adalah channel milik komunitas, jadi bukan channel milik pribadi, ini milik bersama, yang nanti juga akan didedikasikan untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, yang nanti konten-kontennya adalah konten-konten karya guru, konten-konten karya yang menginspirasi, dan konten-konten karya yang nanti bisa dibagikan lebih banyak lagi manfaatnya ke guru-guru di seluruh Indonesia. Baik sendiri adalah, ini membacanya baik ya, meskipun tulisannya BIKE, Bike, atau kalau misalnya bahasa Inggris ini artinya sepeda, memang nanti filosofinya ke sana. Baik itu membacanya baik, jadi kita komunitas baik, komunitas guru-guru baik, Baik, harapannya juga jadi baik, baiklah. Nah, Ibu Rahayu untuk baik sendiri itu adalah okay. singkatan dari berbagi, inspirasi, berbagi, karya, edukasi. Jadi channel YouTube berbagi ini, inspirasi karya edukasi. ya, channel YouTube ini adalah yang channel YouTube ini nanti yang bisa menjadi wadah bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk berbagi dan menginspirasi seperti itu. Dan kami semuanya ada 30 untuk awal ini ber-30 dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan bertambah karena kami yakin guru-guru yang seperti dengan kami, guru-guru yang selalu berkarya, kemudian selalu berbagi dan selalu menginspirasi itu banyak di seluruh Indonesia, di antaranya adalah yang sekarang sedang menyaksikan webinar series di depan kita semua ini. Demikian Ibu Rahayu. Oke, Inge. Dan tentang tadi menambahkan peserta, apa Bapak Ibu peserta webinar kita ini kan Bapak Ibu yang hebat nggih, Bu Lia nggih. Apakah peserta webinar itu bisa menjadi pemateri atau narasumber kita seperti di Baik ini, apakah mereka bisa berkolaborasi atau menjadi narasumber atau gimana, Bu Lia? Bisa? Kan katanya tadi Bu Lia menjelaskan bisa menambah atau narasumber di dalam Baik tersebut. Ya, tidak menutup kemungkinannya, Bunda. Jadi kemungkinan ini adalah grup terbuka, jadi tidak menutup kemungkinan, segala kemungkinan bisa terjadi. Dan kemudian untuk webinar series episode pertama ini, rangkaian yang pertama ini segera berakhir di malam ini. Dan tentu saja kita tidak mau kegiatan positif kita berakhir sampai malam ini. Ke depan ada kelanjutannya dan insya Allah ini akan kita kembangkan lagi, akan kita bahas lagi, akan kita godok lagi seperti apa untuk gerakan kita ke depan, movement kita ke depan seperti apa, dan itu tentu saja akan melibatkan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang sekarang sudah seperti keluarga ya, kita setiap malam bertemu, setiap malam berbagi, setiap malam berdiskusi ini dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang berinteraksi dengan kita di melalui saluran YouTube ini. Dan juga grup Telegram. Jadi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia untuk webinar series ini ada grup Telegramnya. Jadi untuk semua peserta itu wajib masuk ke dalam grup Telegram karena semua informasi ada di sana. Kalau misalnya Bapak Ibu belum masuk ke grup Telegram, maka kerugiannya adalah tidak bisa mengakses informasi karena satu-satunya akses informasi ada di grup Telegram. Hebat ketahui bahwa peserta webinar kita itu mencapai angka 5.547 peserta. Jadi salah satu platform yang bagikan informasi sebanyak itu adalah Telegram karena kalau grup WhatsApp itu terbatas hanya 257 kapasitasnya. Jadi silahkan yang belum masuk ke grup Telegram bisa masuk ke grup Telegramnya terlebih dahulu karena nanti setelah ini semua informasi terkait sertifikat, distribusi sertifikat, kemudian terkait data
pengecekan data sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian penyaluran sertifikat tahap pertama dan tahap berikutnya itu semua informasinya ada di grup Telegram. Bahkan pertanyaan yang Bapak Ibu kirimkan melalui Japri dari para PM, private message ke para admin atau kepanitiaan, itu sebenarnya jawabannya semua ada di grup Telegram. Demikian Ibu. Oke, terima kasih, betul-betul luar biasa. Semoga kita tetap akan bisa berkarya, berbagi, dan menginspirasi untuk Bapak Ibu hebat yang ada di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu hebat yang ada di Indonesia, tanpa membuang waktu, kami persilahkan Bu Lia untuk memimpin acara pada malam hari ini. Monggo silakan Bu. Iya, terima kasih Ibu Rahayu untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon izin kami tampilkan terlebih dahulu untuk para pembicara kita di hadapan layar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Baik, telah hadir di samping saya para pembicara yang sudah siap untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Jadi konsep Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, webinar ini adalah kita saling berbagi. Tidak ada yang menggurui atau mengajari, tapi kita berbagi. Bapak Ibu bisa berdiskusi, kemudian Bapak Ibu juga bisa saling berinteraksi dengan kami. Bapak yang para pembicara dan narasumber kita akan membagikan pengalaman serta inspirasinya, dan semoga dari yang sedikit ini bisa kita jadikan manfaat yang lebih luas lagi. Seperti dari hari pertama sampai hari terakhir, karena rangkaian materinya yang beragam, mulai dari itu praktik beberapa ilmu tentang inovasi, kemudian tentang inspirasi dari desa tertinggal. Jadi jangan pernah merasa apatis ketika daerah Bapak Ibu itu ada di daerah 3T, karena ternyata tidak menghentikan kita untuk tetap berinovasi dan berkreasi. Adapun pembicara kita hari ini, ya seperti tadi sudah diantarkan kita, Ibu Rahayu dari Bangkalan, Madura, berasal dari 3 pulau yang berbeda, Pulau Jawa, Gorontalo, dan juga dari Pulau Madura. Gorontalo berarti Kalimantan ya. Baik. Sulawesi. Oh, Sulawesi. Baik. Oh, aduh, pengetahuan saya dipertanyakan ini. Ya, betul. Jadi dari 3 pulau yang berbeda yang hadir menemani Bapak Ibu semuanya pada malam terakhir rangkaian webinar series kita. Baik, untuk pembicara yang pertama, saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah Ibu Dewi Trisnawati, berasal dari Solo. Bu Dewi ini akan berbagi materi tentang media posing, dan beliau adalah pemrasaran terbaik di Semnas, kemudian menjadi wakil Jateng di acara internasional. Baik, untuk Ibu Dewi, silahkan untuk waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya dapat berjumpa Baik, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, sepertinya pembicara kita yang pertama mengalami kendala. Kalau yang menghilang dari layar berarti kendalanya sinyal, Bunda. Ya, Ibu Dewi menghilang dari layar karena koneksinya kurang lancar. Baiklah, kita langsung saja menuju ke pembicara berikutnya yang sudah siap untuk berbagi bersama Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kita tampilkan ke layar Ibu Uswatun Hasanah dari Gorontalo. Ibu Uswa sudah siap untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Sudah siap, Bu. Alhamdulillah. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk beliau, Ibu Uswatun Hasanah dari Gorontalo. Ini tadi waktu dikirimkan
portofolio beliau itu sampai 3 halaman dan saya sepertinya harus merangkumnya Bu ya. Minta izin Bu Uswah, saya bacakan beberapa saja. Jadi Bu Uswah ini dari SD Gorontalo ini pernah mengikuti beberapa event internasional dan juga event nasional, di antaranya adalah serta Anugerah Konstitusi tahun 2018 dan untuk event internasionalnya ada Ismatel dan juga dari Seameo. Demikian untuk pengantarnya. Kepada Ibu Uswatun Hasanah, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi sharing pengalaman saya selama mengikuti anugerah konstitusi. Saya ucapkan terima kasih kepada host Ibu Rahayu Prihatin, SPDSD, Ibu moderator Ibu Imaliadin Indriasi Esos, narasumber, rekan-rekan narasumber Ibu Dewi Trisnawati MPD, Pak Ardiansah Yuliniar Firdaus MPD, dan yang mendukung acara pada malam hari ini Universitas Amikom Purwokerto dan IGI Kabupaten Sintang. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dengan share screen terlebih dahulu tentang pengalaman saya selama mengikuti anugerah konstitusi. Bu Lia, terlihat Bu Lia? Iya, sudah ada. Sebentar saya munculkan. Oke. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia ternyata luar biasa, betul-betul luar biasa malam ini Pak Ardi. Tadi seharian kita berkoordinasi untuk terkait urutan dari pembicara sampai ada lobbying tingkat tinggi. Ternyata Ibu Dewi dan juga Ibu Uswatun yang merupakan pembicara kita pertama dan kedua menghilang dari layar karena kendala koneksi di daerahnya. Berarti untuk improvisasi kita giliran yang pertama adalah Bapak Ardi untuk memaparkan materinya. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, kami perkenalkan pembicara kita berikutnya. Tentu Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia sudah tidak asing dengan beliau, biasanya menemani saya, kita berdua berduet sebagai host dan moderator. Sekarang saya harus mempresentasikan beliau sebagai narasumber kita malam hari ini. Pak Ardi dengan Pak Ardiansah Yuliniar Firdaus MPD, betul ya Pak ya? Saya tidak salah menyebut nama. Oh betul. Beliau ini adalah guru dari SD Asisten Madura, dan prestasi beliau pernah mengikuti acara kolokium penelitian di Universitas UTM itu singkatan apa Pak? Universitas Teknologi Malaysia. Malaysia. Universitas Teknologi Malaysia. Kepada Bapak Ardi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu peserta webinar series. Pada kesempatan kali ini saya sedikit
akan berbagi tentang pengalaman saya. Akan tetapi sebelum saya memulai berbagi, izinkanlah terlebih dahulu saya menyapa para narasumber, teman kolega kami. Yang pertama itu ada Ibu Dewi Trisnawati, MPD, dan ada Ibu Uswatun Hasanah, MPD, sekaligus ada Ibu Moderator, Ibu Imalia Indriasi, dan host kita pada malam hari ini yaitu Ibu Rahayu Prihatin. Selanjutnya, ucapan terima kasih selalu saya sampaikan kepada semua pihak yang terlibat atas suksesnya acara ini, yaitu pihak Universitas Amikom Purwokerto dan IGI Kabupaten Sintang beserta segenap panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini terselenggara dengan baik dan lancar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang perkembangan teknologi, yaitu tentang perkembangan teknologi augmented reality. Nah, disadari atau tidak, perkembangan teknologi semakin cepat, semakin memberikan banyak sekali kemudahan dalam hidup kita. Terobosan-terobosan baru yang dikeluarkan oleh berbagai pengembang teknologi melalui berbagai macam platform-platform baru yang diluncurkan begitu berdampak sekali pada sektor kehidupan. Beberapa tahun yang lalu, kita, termasuk saya juga, apabila mencari alamat rumah seseorang, terlebih dahulu kita itu akan mencatat alamat tersebut, kemudian baru kita mencarinya dengan cara bertanya kepada orang-orang yang dianggap mengerti, tahu alamat yang akan kita cari. Nah, pada tahun sekarang, cara-cara seperti itu sudah tidak digunakan lagi, Bapak Ibu. Nah, jika kita dihadapkan pada keadaan yang seperti itu, tentu kita akan langsung mengambil telepon pintar kita dan menanyakan kepada ponsel tersebut, kira-kira alamat ini di mana. Dan dengan waktu yang singkat, alamat tersebut akan muncul dalam aplikasi yang telah ada di dalam HP kita. Anggap saja contohnya pada saat kita menggunakan aplikasi Google Maps atau base location yang lain. Nah, aplikasi tersebut realitinya telah menggunakan apa yang dimaksud dengan augmented reality. Sudah ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, augmented reality itu sendiri apa kira-kira? Nah, sebelum kita melanjutkan, izinkanlah saya share screen dulu biar kita semakin mantap untuk kedepannya, karena di sini saya akan berbagi, saya tidak akan mengajari Bapak Ibu hebat semua yang ada di sini, karena saya tahu tidak sedikit yang sudah memahami akan perkembangan ilmu teknologi. Sebentar, saya share screen dulu, Bapak Ibu. Halo, apa sudah masuk Ibu Imalia? Share screen saya. Sudah Bapak, silahkan bisa dilanjutkan. Sudah masuk ya Ibu ya? Sudah. Oh baik. Nah, mengenal augmented reality. Nah, sudah sedikit saya beri gambaran tadi bagaimana augmented reality itu sudah ada pada genggaman kita saat ini. Yang tadi saya contohkan adalah pada saat kita mencari alamat seseorang atau mencari alamat tempat yang akan kita tuju. Nah, berdasarkan pengertiannya, augmented reality banyak sekali definisinya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini
saya mencoba mengambil 2 saja, yaitu seperti yang diutarakan oleh Azuma, bahwa augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan konten virtual dan lingkungan nyata yang real time. Jadi nyata, terjadi pada saat itu juga. Nah, sedangkan menurut Mustaqim, augmented reality merupakan aplikasi penggabungan dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang diproyeksikan dalam sebuah lingkungan yang nyata dalam waktu yang bersamaan. Nah, dari 2 definisi ini sebenarnya sudah dapat dipastikan bahwa augmented reality itu bekerja pada saat yang real time. Nah, bentuk-bentuk apa saja yang dihadirkan itu merupakan bisa saja benda 2 dimensi maupun benda 3 dimensi. Nah, dalam perkembangannya, augmented reality sendiri berkembang mulai dari tahun 1968, di mana Ivan Sunderland membuat sebuah sistem display yang dipasangkan di kepala untuk pertama kalinya. Dilanjutkan pada tahun 1974 oleh Myron Cougar yang menemukan video place. Kemudian pada tahun 1990, istilah AR pertama kali ditemukan oleh peneliti Boeing, yaitu Tom Caudle. Nah, singkat cerita, pada sampai tahun ini, augmented reality tetap berkembang dan berjaya. Buktinya saja, game-game Pokemon tetap berada di urutan teratas untuk para penggemarnya, ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah tahu bahwa tidak sedikit orang-orang yang kecanduan akan game ini. Nah, pada teknologi yang tersemat dalam Pokemon ini, itu sudah menggunakan teknologi dari augmented reality yang sistem operasinya iOS dan berbasis Android. Nah, tidak hanya berhenti di situ. Nah, pemanfaatan-pemanfaatan yang lain juga dirasakan di sektor-sektor yang lain. Contohnya saja pada sektor hiburan atau entertainment. Biasanya ini pada dunia perfilman ya Bapak Ibu ya. Terus pertelevisian atau hiburan-hiburan yang menyajikan nuansa-nuansa 3D di situ. Nah, perkembangan di sektor yang pemanfaatan di sektor yang lain juga dirasakan di sektor engineering misalnya. Bagaimana manufacturing itu bekerja dengan baik melalui sistem aplikasi yang terintegrasi dengan augmented reality, seperti halnya contohnya adalah perawatan mesin, pemeliharaan, terus tinjauan-tinjauan dalam mesin yang sekiranya sulit dijangkau itu bisa digambarkan secara nyata dalam keadaan yang cepat. Pada sektor yang lain juga manfaat ini sangat dirasakan, seperti pada sektor kesehatan. Bagaimana teknologi augmented reality ini sudah tersemat pada MRI, CT scan. Mungkin bagi Bapak Ibu guru hebat yang pernah memanfaatkan jasa-jasa dari sistem-sistem operasi tersebut, itu akan pernah merasakan manfaatnya. Di situ juga dari pihak kedokteran juga akan semakin jelas bagaimana menganalisa anatomi tubuh pasien. Nah, misalnya lagi pemanfaatan dalam dunia militer. Para tentara sudah tidak perlu lagi latihan perang beneran masuk ke dalam hutan. Secara visualisasi, mereka cukup menggunakan teknologi AR saja, ini sudah seperti berada pada dalam keadaan yang nyata.
dalam situasi perang beneran. Nah, tentunya ini sangat akan menghemat anggaran bagi negara daripada harus melakukan simulasi perang dalam keadaan yang sebenarnya. Pada pemanfaatan di dunia pendidikan, ini sangat besar sekali dampaknya. Bapak Ibu bisa merasakan sendiri ya, bagaimana media-media sekarang itu sudah banyak yang dikembangkan oleh para pengembang dengan memanfaatkan teknologi yang tersemat pada augmented reality ini. Kemudian, kira-kira bagaimana augmented reality ini di masa depan? Apakah ini akan tetap dipakai atau pemanfaatannya akan terhambat? Atau mungkin ada data-data yang lain? Nah, dari data yang tersaji ya, yang Bapak Ibu bisa saksikan pada layar screen ini, dijelaskan, bisa dapat dikatakan pasar teknologi AR dan VR di tahun 2025 mencapai 35 miliar US dollar dengan penggunaan yang lebih banyak dari sisi konsumen, yaitu video game, kesehatan, engineering, live event, entertainment, real estate, retail, military, dan sektor pendidikan yang masih berada di posisi terendah. Nah, ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri. Kenapa sektor pendidikan justru ada di posisi paling bawah dari segi penerapan teknologinya untuk kedepannya. Nah, keadaan seperti ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa menghambat laju di sektor pendidikan. Nah, ini merupakan beberapa hambatan yang memang sudah menjadi hambatan klasikal dan tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa hambatan-hambatan lain selain hambatan yang saya sajikan ini. Hambatan yang pertama adalah kurangnya pengetahuan teknologi AR sendiri. Nah, banyak para Bapak Ibu guru, utamanya di sektor pendidikan, utamanya yang ada di pelosok-pelosok atau yang mungkin usianya sudah mendekati usia pensiun, sudah bersiap ke purna tugas, itu sudah sedikit mengabaikan terhadap perkembangan ilmu teknologi. Akhirnya mungkin ini juga menjadi penyebab. Tapi ini tidak bisa dipukul rata, karena ada beberapa sahabat kita, kolega kita, teman kita, yang justru dari pelosok malah sangat menguasai di bidang teknologi. Nah, pada hambatan yang kedua, ada yang namanya keterbatasan perangkat. Nah, keterbatasan perangkat ini tidak semata-mata disebabkan oleh daya beli seseorang itu tidak mampu, akan tetapi lebih kepada faktor penyedia. Kadang memang perangkatnya itu adanya terbatas. Selanjutnya, kadang ada yang berpikir ini tidak terlalu urgent untuk saya beli. Nah, dengan tidak mengembangkan media pembelajaran berbasis AR pun, saya tetap bisa menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lain. Misalnya seperti itu bisa juga. Di hambatan yang ketiga, ini yang paling lazim biasanya Bapak Ibu, sulitnya menemukan ide dan kreativitas. Ketika kita sudah memiliki kemampuan di teknologi, kita memiliki perangkat untuk menjalankan software-software dan aplikasi-aplikasi yang akan menjadi satu kesatuan dalam proyeknya nanti, itu biasanya kita masih akan terhambat dengan yang namanya ide dan kreativitas. Nah,
Ide dan kreativitas ini tidak ada tokonya Bapak Ibu. Seandainya ada tokonya, mungkin saya sudah membeli juga ada. Sudah sejak lama saya ingin membeli seperti itu. Jika memang ada toko ide atau ada toko kreatif misalnya seperti itu. Nah, di posisi keempat yang selalu menjadi hambatan adalah keterbatasan waktu. Nah, kita sadari atau tidak, waktu itu memang seperti pedang. Benar katanya sahabat Rasulullah ya, kalau waktu itu adalah pedang. Nah, ketika kita sudah diburu oleh waktu, kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan beberapa deadline yang memang sudah menjadi kewajiban kita. Nah, pada realnya dalam sebuah proses pengembangan, apalagi yang menggunakan teknologi, itu diperlukan waktu yang rentannya agak lama. Apalagi bagi seorang pemula. Tentunya ini akan sangat membutuhkan waktu. Nah, di posisi yang kelima ada yang namanya pendanaan. Jelas, pendanaan ini sangat berdampak juga sebagai faktor penghambat. Bagaimana tidak? Dalam melakukan sebuah proyek, kita jelas pasti membutuhkan dana. Tidak hanya dana untuk membeli sebuah perangkatnya, untuk sebagai modal pengembangan medianya, ataupun untuk modal kita sebagai mencari ilmu pengetahuannya. Nah, sebenarnya dari hambatan-hambatan yang telah tadi saya ulas, itu masih ada hambatan-hambatan lain dari sudut-sudut pandang yang lain. Nah, augmented reality sendiri sebenarnya juga sangat memiliki banyak kelebihan. Nah, jika dinilai dari beberapa sudut pandang, tentu yang saya tampilkan di sini masih kurang Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya mencoba sedikit merangkum bahwa pada dasarnya kelebihan augmented reality itu yang pertama adalah sajiannya itu lebih interaktif. Kenapa bisa dibilang interaktif? Karena bisa membuat penggunanya itu lebih aktif dalam berkomunikasi, gerakan-gerakan, baik itu olah tangan atau olah pikirannya, sekalipun dia secara sendiri, misalnya menikmati game sendiri, dia juga bisa berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan teman yang diajak game juga, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, efektif dalam penggunaan. Tentunya tidak akan memakan waktu yang lama daripada kita harus menyiapkan media-media yang sifatnya sulit atau sifatnya harus menyiapkan bahan-bahan, harus mengeksplor dulu. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya augmented reality itu sudah banyak sekali ya di pasaran-pasaran atau di Play Store itu banyak sekali pengembang-pengembang yang telah menyediakan media-media pembelajaran. Kita tinggal mendownload saja itu sudah ada. Nah, jadi ini sangat efektif. Selanjutnya, ketika aplikasi itu sudah ada pada genggaman kita, itu sifatnya mudah dioperasikan. Kenapa saya bilang mudah dioperasikan? Sesuai dengan keadaan kita sekarang pada zaman saat ini, anak-anak itu cenderung lebih pintar daripada kita untuk memainkan teknologinya, untuk berperan dalam teknologi. Buktinya saja, justru anak-anak itu lebih tahu fitur-fitur yang ada pada smartphone daripada ayah atau ibunya, kadang-kadang seperti itu. Apalagi khususnya anak-anak yang ada di perkotaan. Kelebihan yang selanjutnya, media yang terbuat dari augmented reality ini sifatnya itu tahan lama. Karena yang jelas file yang ada untuk APK atau aplikasi
media augmented reality itu bisa disimpan dalam cloud ya. Jadi aman seandainya pun harus berpindah HP atau HP-nya hilang atau laptopnya rusak atau disebabkan hal-hal yang lain, selama masih memang pernah disimpan atau masih ada di posisi aman, itu tidak akan rusak. Berbeda dengan media-media yang membutuhkan bahan-bahan dasar, misalnya bahan dasar dari selain dalam bentuk-bentuk software maksud saya. Nah, tentunya Bapak Ibu akan bertanya-tanya, lah bagaimana sih untuk memulai membuat sebuah aplikasi dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi AR. Nah, di sini ada dua pada dasarnya untuk melakukan proyek tersebut. Metode pembuatan tersebut yang pertama yang disebut dengan markerless AR. Yang kedua adalah marker based AR. Nah, keduanya ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda dan memang berbeda. Kalau yang markerless AR ini tidak membutuhkan marker. Nah, kalau pada yang marker based AR itu dibutuhkan marker. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan setelah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan beberapa contoh teknologi AR yang menggunakan teknik markerless AR. Nah, ini yang tidak membutuhkan marker Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal memanfaatkan saja. Anggap saja yang paling atas di situ ada yang namanya face tracking. Nah, bagaimana proses pemindahan wajah itu dilakukan oleh face tracking ya. Nah, proses pemindahan tersebut mengabaikan organ-organ tubuh yang lain atau keadaan-keadaan yang lain di sekitarnya. Misalnya di situ ada pohon di dekatnya si perempuan tadi itu yang tampak pada yang tampak pada layar share screen, itu tidak akan terdeteksi. Yang dideteksi adalah wajah si perempuan tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya location based. Nah, location based ini sebenarnya sudah akrab ya bagi kita ya. Bagaimana kita itu sekarang misalnya mau pergi ke suatu tempat, bingung, kita tinggal aja masuk ke Google Maps atau aplikasi-aplikasi lain yang bisa menunjukkan tempat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang namanya motion tracking. Nah, pada dasarnya motion tracking ini menangkap seluruh gerakan tubuh. Jadi sedikit berbeda dengan face tracking. Nah, kalau face tracking tadi itu hanya kepala, kalau motion tracking itu gerakan tubuhnya yang ditangkap ya Bapak Ibu ya. Kemudian divisualisasikan dengan gerakan-gerakan selanjutnya. Biasanya ini kalau motion tracking ini digunakan pada industri perfilman. Yang keempat di situ ada yang namanya 3D object tracking. Nah, hal ini juga berbeda dengan face tracking yang hanya mengenali wajah secara umum. Teknik 3D object tracking dapat mengenali semua bentuk benda yang ada di sekitar, seperti mobil, meja, televisi, sepeda motor, gelas, atau bahkan hewan-hewan yang lewat, itu bisa Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang markerless AR, tapi yang akan kita sedikit ulas adalah tentang marker based AR. Nah, ini adalah prinsip kerja dari marker based AR. Saya mengadopsi
prinsip kerja ini dari Wahid ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip kerja yang diutarakan oleh para ahli, itu banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih saja yang mana yang kiranya itu sesuai dengan Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, pada dasarnya sistem augmented reality bekerja berdasarkan deteksi citra, dan citra yang digunakan adalah marker. Nah, marker ini kan biasanya bentuknya itu polanya adalah hitam putih, biasanya seperti itu. Biasanya bergaris-garis atau dipadu dengan garis kotak yang ada sudut dan garisnya agak tebal, biasanya seperti itu. Prinsip kerjanya pun cukup sederhana. Kamera yang telah dikalibrasi akan mendeteksi marker yang diberikan. Kemudian setelah mengenali dan menandai pola marker, webcam yang ada di laptop Bapak Ibu atau apabila Bapak Ibu menggunakan HP akan melakukan perhitungan apakah marker yang ada itu sesuai dengan database yang dimiliki. Apabila ada, maka akan ditampilkan sebuah benda atau sebuah objek, entah itu objeknya itu 3D ataupun 2D, seperti itu. Nah, ketika kita sudah sedikit memahami prinsip kerja yang semulanya itu masih membingungkan, dari pemaparan pada share screen ini sebenarnya sudah sedikit tergambar ya Bapak Ibu ya, bagaimana prinsip kerja tersebut. Sebenarnya tidak terlalu rumit. Nah, akan tetapi memang memerlukan waktu untuk memahami. Nah, ketika kita sudah memegang prinsip kerjanya, sudah tahu, nah kira-kira bagaimana proses pembuatan media yang berbasis AR. Nah, langkah-langkahnya beragam Bapak Ibu ya, bisa disesuaikan dengan pengetahuan Bapak Ibu. Nah, akan tetapi idealnya adalah sebagai berikut. Yang pertama terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah menyiapkan software. Nah, software-software ini banyak sekali, nanti akan dijelaskan pada set selanjutnya ya. Nah, ini adalah tahapan ketika software itu sudah ada, sudah terbentuk Bapak Ibu ya, sudah terintegrasi ke dalam perangkat yang akan Bapak Ibu gunakan nantinya untuk menyusun proyek pembuatan media berteknologi AR. Nah, yang pertama adalah menyiapkan 3D objeknya dulu. Selanjutnya, membuat lisensi database dan gambar. Yang kemudian dilanjutkan dengan setting konfigurasi dan menambahkan komponen, lalu menambah kompilasi dalam bentuk instalasi Android. Nah, nantinya ketika pada tahapan sudah instalasi Android ini, nanti akan berbentuk sebuah aplikasi yang bisa dijalankan pada HP Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah gambaran, sedikit gambaran software-software yang bisa digunakan untuk menyusun media berteknologi AR ya. Ada di situ yang namanya Vuforia, ada HP Rivel, dan ada yang lain-lain. Nah, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja, kira-kira Bapak Ibu menguasai yang mana, seperti itu ya. Kita tidak boleh memaksakan apabila kita memang belum menguasai keilmuannya, mungkin memang perlu dibutuhkan waktu untuk sharing bersama, belajar bersama, barulah kita menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ini adalah beberapa bagian saja dari software-software yang bisa digunakan untuk mendukung pembuatan media berbasis AR. Nah, ketika software itu sudah ada, selanjutnya
kita juga harus menyiapkan beberapa aplikasi pendukung. Aplikasi pendukung ini yang nantinya akan membantu kita dalam membuat objek 3D. Nah, objek 3D ini adalah objek yang akan nanti ditampilkan ketika marker itu terdeteksi oleh kamera. Kita bisa menggunakan misalnya menggunakan Maya atau menggunakan Cinema 4D atau Blender dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Bisa dengan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya yang sekiranya support dengan software kombinasi untuk membuat proyek berteknologi AR ini. Nah, ketika kita akan mengawali sebuah proyek yang nantinya akan berjalan dalam rentan waktu yang lama ya Bapak Ibu ya, pada tahapan awal yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah menyiapkan softwarenya dulu. Nah, software Mohon yang maaf Pak Ari, iya Ibu? waktunya 4 menit lagi. Terima kasih. Iya, siap. Software-software ini sangat membantu. Kenapa saya bilang membantu? Karena semua pekerjaan yang akan kita lakukan itu tergantung bagaimana semua integrasi dari software-software ini bekerja pada perangkat yang akan Bapak Ibu sekalian gunakan. Nah, perhatiannya juga Bapak Ibu juga harus memastikan jaringan koneksi internet ketika akan memasukkan beberapa aplikasi dan software-software ini ya. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah perangkat yang Bapak Ibu miliki, pastikan kondisinya benar-benar prima. Karena apa? Software-software ini sangat berat Bapak Ibu apabila dijalankan secara bersamaan. Nah, tentunya jika perangkat kita tidak mendukung untuk menjalankan software dan aplikasi tersebut, ini pasti akan menjadi beban ke Bapak Ibu ya ketika melakukan sebuah proyek pengembangan, akhirnya bisa-bisa malah putus asa dan berhenti di tengah jalan. Baik, nah ini merupakan contoh hasil produk ketika kita mengembangkan dengan metode pembuatan marker base AR. Nah, pada share screen, Bapak Ibu bisa menyaksikan sebenarnya ini saya buat sangat sederhana sekali agar mudah dipahami karena tujuan dasar kita itu bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tidak. Tapi saya ingin berbagi bagaimana ini bisa benar-benar dirasakan mudah untuk melakukan proses pengembangan. Nah, ini adalah contoh dari marker yang saya buat ya. Markernya sangat sederhana sekali. Kita buat dari kertas, tapi sebelum ini digunting kayak gini ya Bapak Ibu ya, terlebih dahulu memang marker ini dimasukkan ke dalam sebuah software dulu untuk diolah terlebih dahulu. Nah, ketika pada bentuk di aplikasi ini sudah berbeda Bapak Ibu. Pada tampilan pada gambar yang kedua tampak di situ ketika sebuah aplikasinya itu sudah dijalankan, ya, sudah dimainkan aplikasinya ini Bapak Ibu. Nah, disinilah kreativitas Bapak Ibu itu diuji ya. Bapak Ibu itu mau yang sederhana atau langsung perfect. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka yang sederhana terlebih dahulu karena perfect itu, profesional itu juga membutuhkan waktu. Yang penting dan yang paling utama adalah konsepnya dulu yang benar. Nah, ketika semuanya sudah benar sesuai dengan langkah dan prosedurnya, insya Allah akan berhasil. Nah, ketika marker itu dimasukkan ke dalam
kamera atau kamera itu diarahkan ke marker, maka akan membentuk tampilan objek 3D-nya. Nah, di sini ketika saya itu marker angka 3 ini di-shoot pakai kamera HP yang sudah aplikasinya sudah terbuka, game-nya sudah terbuka. Nah, di situ akan muncul tiga benda objek 3D ya ini ya, yang muncul seperti ini. Nah, ketika marker ini diambil kembali, ya maka akan kosong kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah berupa aplikasi karena memang sudah ada tombol exit-nya. Nah, aplikasi ini terinstall dalam HP ya menggunakan kombinasi Vuforia dengan Unity nantinya. Nah, di sini juga nanti dibutuhkan bahasa pemrograman yang benar. Sekalipun nanti awalnya itu pada settingan konfigurasinya itu sudah benar, tapi bahasa pemrogramannya salah, maka terkadang kita hanya bisa masuk ke aplikasi. Nah, ketika keluar itu tidak bisa. Nah, ini dibutuhkan kesabaran yang panjang Bapak Ibu ya. Namanya orang belajar itu tidak langsung bisa, tentunya secara tahap demi tahap. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menggugah inspirasi Bapak Ibu, dan bisa memberikan sedikit pencerahan atau sedikit sedikit ilmu yang kita bagi bahwa AR itu tidak sulit sebenarnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, dan pertanyaannya sekarang adalah, siapkah Bapak Ibu di rumah untuk mencoba dulu untuk membuat atau merancang aplikasi AR ini ya. Saran saya jangan terburu-buru, modal siap itu saja sudah luar biasa Bapak Ibu. Sekarang kita akan menginjak satu persatu, step by step, agar produk yang akan Bapak Ibu kembangkan nanti itu bisa berhasil nantinya. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi untuk pemaparannya, untuk materi tentang augmented reality. Luar biasa, banyak sekali komentar positif dari kolom komentar dari para peserta webinar kita kali ini. Pak Ardi, sebelum kita masuk ke pembicara kita berikutnya yang sudah bersiap-siap di studio, sebentar saya minta izin. Oh, ini Bu Uswah dan Bu Dewi sudah siap juga. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan ke peserta. Tadi banyak sekali pertanyaan di kolom komentar. Kemudian sebelum saya jawab persatu untuk pertanyaan dari para peserta itu, di bawah ini ada vote. Jadi kami mencoba ingin memvote pendapat Bapak Ibu guru semuanya di seluruh Indonesia. Bisa diketik manual di browser di bit.ly/baik meter, nanti Bapak Ibu guru hebat di Indonesia tuliskan satu kata tentang baik, tentang komunitas ini, tentang webinar ini, satu kata saja tentang baik. Berbagi inspirasi karya. Silahkan Bapak Ibu bisa ketik vote-nya di browser. Alamatnya bisa ditulis manual di browser bit.ly/baik vote seperti yang ada di layar. Ya, berikutnya akan saya jawab beberapa pertanyaan yang tadi muncul di kolom komentar. Di Pak Ardi, Bu Dewi, Bu Uswa, dan juga Bu Rahayu. Kebanyakan pertanyaan itu menanyakan tentang dokumen yang hari ini tadi dibagikan di grup Telegram, yakni tentang
undangan. Jadi ada beberapa peserta yang membutuhkan undangan terkait surat tugas yang harus disampaikan ke sekolahnya untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Jadi untuk data yang ada pada undangan adalah data pada registrasi. Jadi ternyata setelah kami lihat ulang, ada beberapa Bapak Ibu guru yang belum registrasi tapi langsung mengikuti webinar dan mengisi daftar hadir. Jadi ada 2 form isian, daftar form registrasi dan juga form daftar hadir. Nah, tadi kemungkinan Bapak Ibu guru yang namanya tidak ada pada undangan berarti belum mengisi registrasi pada awal dulu. Jadi sebelum webinar ini dimulai di flyer-flyer publikasi kami, di situ ada link registrasi. Kemudian setelah registrasi, Bapak Ibu akan diarahkan ke grup Telegram. Dan di grup Telegram itu ada informasi semua terkait kegiatan ini. Bapak Ibu mengikuti rangkaian acara ini dari hari pertama sampai hari 9 dengan mengisi daftar hadir yang berbeda setiap harinya. Nah, mengingat kondisi ini, maka langsung saja saya jawab. Jadi untuk yang tadi form daftar yang tadi dibagikan di grup Telegram itu adalah sumbernya dari registrasi. Jadi kalau nama Bapak Ibu guru belum ada, kemungkinan karena belum registrasi. Nah, kemudian ada juga form daftar hadir yang diisi setiap harinya, yang minimal Bapak Ibu harus mengisi 4 kali untuk dapat sertifikat. Nah, itu nanti akan kami gabungkan oleh karenanya informasi yang tadi kami bagikan. Jadi hari ini baru terkait dengan undangan. Nanti dari registrasi tadi, data registrasi akan digabungkan dengan data daftar hadir, kemudian nanti bisa dicek lagi untuk sertifikat. Jadi informasi terakhir tadi yang kami informasikan, jadi hari ini baru terkait undangan saja. Untuk cek sertifikat, nanti akan disusulkan. Jadi Bapak Ibu guru tidak usah khawatir, selama Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia sudah memenuhi aturannya, sudah memenuhi sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh panitia, insya Allah nama Bapak Ibu aman tercantum. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada kendala teknis lain sebagainya, nanti bisa dikomunikasikan di grup Telegram. Intinya tidak ada saluran lain selain grup Telegram. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang tidak masuk ke grup Telegram, itu kerugian bagi Bapak Ibu dari segi informasi, karena semua informasi ada di sana. Pilihan kami kenapa Telegram? Karena peserta webinar ini ada 5.547 peserta, dan itu bisa digabungkan dalam Telegram, sementara kalau grup lain tidak bisa karena kapasitasnya tidak ada. Jadi hanya ada satu grup untuk mewadahi informasi, yakni grup Telegram BBM Webinar Series ini. Jadi Bapak Ibu guru pada waktu form pendaftaran dulu, Bapak Ibu diminta kesediaannya untuk masuk ke grup Telegram. Jadi ada link di grup Telegram itu. Nah, terkait dengan data yang belum ada, insya Allah berarti karena ada miss di situ, belum registrasi atau mungkin ada kesalahan lain sebagainya. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru yang belum registrasi, nanti bisa dicek lagi ketika kami sudah gabungkan antara form registrasi dengan form daftar hadir untuk keperluan sertifikat. Tapi terkait dengan informasi di grup Telegram, kami tidak bisa memfasilitasi di saluran lain kecuali di grup Telegram saja. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum masuk ke grup Telegram, bisa masuk ke grup Telegram. Untuk linknya ada pada form pendaftaran dulu, seperti itu. Nah, kemudian untuk Mentimeter saya tampilkan apakah sudah masuk, oh belum. Bapak Ibu guru silahkan untuk vote-nya bisa diisi di bit.ly/baik vote. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembicara kita yang kedua berarti ya? Oh iya, karena tadi ada sedikit pembalikan urutan. Berikutnya kita menuju kepada Ibu Uswa. Tadi Ibu Uswa sudah diperkenalkan. Bisa langsung melanjutkan kepada materi yang tadi Bu Uswa sudah sampaikan. Silahkan Ibu. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya langsung share screen.
Bu Uswa, halo Bu Uswa. Ibu Dewi, apakah siap? Ibu Imalia, Ya, Bu insya Allah. Uswa. Ya, baik Bu Dewi. Bu Uswa mengalami kendala koneksi, jadi untuk yang berikutnya langsung saja Ibu Dewi, silakan. Baik, terima kasih. Inilah plus minusnya kegiatan webinar yang dilaksanakan secara online. Saya langsung share screen saja ya untuk mengefektifkan waktu pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Halo, apakah suara saya dan share screen sudah tampil, Bu Imalia? Ya, suara sangat jernih, kemudian PPT sudah siap untuk ditampilkan. Silakan, bisa dilanjutkan. Oke. Halo? Sudah bisa langsung melanjutkan presentasi Ibu Dewi, silakan sudah siap. Oke, baik. Sepertinya ada gangguan di headset saya lepas saja. Bapak dan Ibu, terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan materi terkait inovasi pembelajaran dengan judul Pembelajaran Blended Learning melalui media papan problem solving. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui, bahwa pada abad 21 ini, anak-anak kita disuguhkan pada informasi yang tidak terbatas. Melalui smartphone, mereka dapat mengakses apapun, kapanpun, dan dimanapun. Namun, sesungguhnya ada hal yang tidak didapatkan anak-anak kita dari sosial media atau dari internet, yaitu tentang bagaimana cara memvalidasi, mensintesis, berkolaborasi, dan memecahkan masalah. Tentunya begitu juga dengan pendidikan karakter. Hamalik menjelaskan bahwa seorang anak akan sukses jika mereka menguasai kecakapan abad 21. Kecakapan itu meliputi kecakapan berpikir kritis, kecakapan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, dan juga kecakapan kolaborasi. Untuk kecakapan abad 21 ini tidak saya jelaskan karena saya lihat pada series kedua sudah pernah dijelaskan oleh narasumber yang lain. Berikutnya, muncul pertanyaan, bagaimana seorang guru mengajar di abad 21? Langkah awal yang harus dilakukan adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat, seorang guru akan menemukan formula yang tepat untuk mengoptimalkan peran peserta didik dalam pembelajaran, sehingga mereka akan menemukan pengetahuan yang semakna. Namun, untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, guru harus memiliki 3 kemampuan literasi, yakni literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Alhamdulillah, pada kegiatan webinar TED ini, saya melihat antusiasme yang luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa banyak guru-guru yang mempunyai komitmen untuk menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu, mari kita sepakati, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, bahwa walaupun pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, namun tidak dapat menggeser peran guru sebagai ujung tombak pendidikan di Indonesia. Salah satunya, guru harus mampu menguasai dan mengelaborasi dalam proses pembelajaran yang dikembangkan. Salah satunya dengan melakukan inovasi, yakni penerapan model dan media pembelajaran inovatif yang berorientasi pada kolaborasi dan dominasi partisipasi peserta didik.
Inovasi sendiri dapat lahir ketika seseorang mencoba menyelesaikan ketimpangan antara Dasselon dan Dasein, namun menggunakan cara yang lazim, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Sebagai contoh, ini adalah salah satu inovasi yang sederhana pada pembelajaran tematik yang telah saya buat, yang muncul dari dua akar permasalahan, yakni rendahnya keterampilan bertanya dan pemahaman konsep. Pada awalnya, saya mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menganalisis data di lapangan dan memperkuat melalui kajian teori, sehingga saya menemukan metode yang menarik, yakni metode problem posing, di mana Amin Sujitno menjelaskan pada metode problem posing, peserta didik akan diwajibkan mengajukan pertanyaan baik secara individu maupun kelompok. Kelebihan metode ini dibandingkan metode yang lain adalah ada banyak kelebihannya, namun ada dua yang menarik perhatian saya. Yang pertama, menantang keterampilan menyusun pertanyaan peserta didik sehingga menciptakan situasi belajar untuk berpikir kritis. Yang kedua, dengan mengajukan pertanyaan dan merancang jawaban atas situasi yang dipersoalkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas konsep pembelajaran. Nah, dua kelebihan ini seharusnya dapat menjawab permasalahan saya di dalam kelas tadi, yaitu rendahnya keterampilan bertanya dan rendahnya pemahaman konsep. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kelemahan pada penggunaan metode ini. Yang pertama adalah peserta didik ternyata belum mampu menganalisis kasus yang disampaikan guru menjadi sebuah pertanyaan. Yang kedua, pembelajaran yang seharusnya berjalan secara tematik masih tampak terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Sehingga saya mencoba mendesain inovasi media papan problem posing, yang selanjutnya saya sebut sebagai media PAPROPO. Media ini adalah papan permainan yang mengadopsi sistem kerja pada metode problem posing. Media ini sangat sederhana karena dibuat dari kardus bekas yang dilapisi kain hitam polos, lalu saya tempel 6 buah kantong. Jumlah kantong ini sangat fleksibel ya, dapat disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Karena kelas saya jumlah kelompoknya ada 6, maka jumlah kantongnya juga ada 6. Selanjutnya, bagaimana penerapan metode ini? Maksud saya bagaimana penerapan alat peraga ini? Media ini penggunaannya pertama-tama yakni melakukan pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan ini dapat dilihat pada buku guru. Saya contohkan pada pembelajaran 2, subtema manusia dan lingkungan, terdapat 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia dengan materi teks non-fiksi, SBDP materi tangga nada, dan IPA materi siklus air dan dampaknya. Setelah kita melihat pemetaan kompetensi dasar, maka kita beralih ke buku siswa. Materi yang ada di buku siswa kita pindah dan kita masukkan ke dalam 6 kantong, dari A sampai dengan F. Di sini, guru dapat melakukan pengembangan materi, namun harus tetap ada pada koridor kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan tentunya harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kita analisis salah satu kantong, yaitu kantong C. Pada kantong C, sebelumnya saya jelaskan, pada setiap kantong terdapat 3 materi. Yang pertama adalah media atau materi, yang kedua adalah amplop untuk kelompok penyaji, yang kedua adalah amplop untuk kelompok penanya. Pada kantong C tadi, tampak muncul media penyaring air sederhana. Untuk kelompok penyaji sudah ada sintaksnya atau langkah presentasi. Yang pertama, diminta untuk menjelaskan tentang pentingnya air bagi kehidupan. Yang kedua,
menjabarkan cara membuat alat penyaring air. Yang ketiga, memperagakan kegiatan menyaring air. Dan yang keempat, menjelaskan dalam kondisi bagaimana alat tersebut dapat digunakan. Lalu, amplop bagi kelompok penanya berisi tugas untuk mengajukan pertanyaan terkait materi. Selanjutnya, pola permainan pada papan problem posing. Yang pertama, kita dapat membagi kelas dalam beberapa kelompok. Karena di kelas saya ada 30 peserta didik, maka saya bagi dalam 6 kelompok. Kemudian dibagi kembali dalam 3 grup uji. Yang dimaksud 3 grup uji di sini adalah kelompok 1 melawan kelompok 2 sebagai grup uji 1, kelompok 3 melawan kelompok 4 sebagai grup uji 2, dan kelompok 5 melawan kelompok 6 sebagai grup uji 3. Lalu, guru dapat mengajukan pertanyaan. Bagi kelompok yang bisa menjawab pertanyaan, dipersilahkan untuk mengambil undian. Dari undian tersebut diarahkan untuk mengambil materi yang ada pada kantong Papropo. Nah, di dalam kantong nanti kan mereka akan menemukan tiga benda ya. Yang pertama adalah media, yang kedua adalah amplop untuk kelompok penyaji, dan yang ketiga adalah amplop bagi kelompok penanya. Lalu mereka bawa ke kelompoknya dan didiskusikan selama 15 sampai 20 menit. Setelah itu, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi di kelas dan kelompok lawan mengajukan pertanyaan berdasarkan materi sajian dari kelompok penyaji. Baik, pembelajaran ini saya lakukan secara blended, di mana Husamah menjelaskan bahwa blended learning merupakan tipe pembelajaran yang dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran tatap muka, yaitu offline, dan pembelajaran berbasis komputer, yaitu online. Nah, untuk pembelajaran offline tentu dilakukan di dalam kelas ya Bapak Ibu, tapi untuk pembelajaran online ini dapat disesuaikan aplikasi mana yang dikuasai oleh Bapak Ibu Guru. Bisa menggunakan Zoom, YouTube seperti malam hari ini, Skype, dan lain-lain. Kalau saya pada saat praktek, saya menggunakan aplikasi Webex. Selanjutnya, aplikasi praktis penggunaan media Papropo melalui blended learning sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan maksud agar peserta didik dapat melakukan persiapan sebelum mereka menuju ke proses pembelajaran sebenarnya. Setelah itu dilakukan pembentukan kelompok dan pengenalan fitur. Pada pengenalan fitur ini anak diajak untuk berdownload aplikasi Webex. Karena guru sudah memiliki kelas virtual, maka anak hanya tinggal menuliskan meeting number dan password yang telah diberikan kepada mereka. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara daring melalui aplikasi Webex. Nah, pada pembelajaran daring ini, guru menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran 2, anak-anak akan diberi tugas produk dan proyek untuk merancang alat penjernih air sederhana dan desain siklus air. Lalu, mereka diminta mempresentasikannya dalam sebuah video dan mengupload hasil presentasinya ke dalam link YouTube kelompok masing-masing. Mereka akan mengirimkan link YouTube tersebut kepada guru, lalu guru akan memilih 2 video terbaik untuk dibawa ke dalam pembelajaran tatap muka. Bapak dan Ibu, tadi pada saat saya menunjukkan slide PPT kantong A sampai dengan F, di kantong B ada tulisan isinya adalah video presentasi daur air. Ya, di situ video itu diperoleh dari kegiatan online atau kegiatan daring pada pembelajaran 2 yang dibawa ke dalam pembelajaran tatap muka menggunakan media Papropo. Setelah permainan Papropo selesai, maka dilakukan penguatan materi dan dilakukan kegiatan evaluasi. Setelah saya melakukan pembelajaran menggunakan media
Papropo atau papan problem posing, saya ketahui kelebihan metode atau media ini adalah guru lebih mudah menyusun strategi pembelajaran berbasis tematik, peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti tahapan permainan menggunakan media Papropo, peserta didik dibiasakan untuk berpikir kritis dan mampu menangkap makna pada pembelajaran, sehingga keterampilan bertanya dan pemahaman konsep akan meningkat. Selain itu, penggunaan media Papropo sangat fleksibel untuk digunakan pada pembelajaran tematik kelas tinggi dan dapat dikombinasikan dengan memanfaatkan media lain dalam menunjang jalannya kegiatan belajar mengajar. Baik, sekian dari saya yang singkat ini dan semoga apa yang saya sampaikan tadi menginspirasi. Ternyata untuk membuat inovasi itu dapat dilakukan dengan hal yang sangat sederhana, bahkan dibuat dari bahan bekas yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, jangan alergi dengan kesalahan atau kegagalan, sebab tanpa melalui keduanya, manusia tidak akan berteman dengan keberhasilan. Sekian dari saya, selamat malam, salam berinovasi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Emalia. Iya, terima kasih Ibu Dewi untuk pemaparannya. Tadi adalah sebuah inovasi yang bisa menginspirasi kami para guru-guru di seluruh Indonesia untuk lebih. Jadi kalau karya inovasi dari orang lain itu kita bisa melakukan langkah ATM, Ibu ya, amati, tiru dan modifikasi. Nanti PPT dari Ibu bisa dikembangkan lagi untuk bisa dibuat yang lebih ditambahkan lagi dan juga lebih dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Ya, sebelum kita lanjut ke pembicara ketiga, akan kami tampilkan terlebih dahulu untuk hasil voting. Tadi Bapak Ibu guru sudah voting untuk Mentimeternya, dan ini adalah kami tampilkan hasil votingnya. Ya, ada 273 untuk yang sudah ikut voting. Dan kebanyakan saya bacakan satu kata tentang baik, mantap, hebat, menginspirasi, fantastik, inspiratif, super, semangat, marvelous, hebat, berbagi, amazing, lanjutkan, memotivasi, mantap, luar biasa, rela berbagi, excellent, dan lain sebagainya. Ya, semoga ini bisa jadi motivasi bagi kami, motivasi bagi kita semua untuk selalu bisa berbagi dan juga memotivasi baik diri sendiri maupun orang lain. Ya, selanjutnya kita akan tampilkan pembicara kita yang ketiga. Ini Ibu Uswah sudah siap-siap, tapi rupanya Bu Uswah ini sedang ada kendala dengan PowerPoint. Jadi nanti untuk PowerPoint, Ibu Rahayu bisa di-backup. Ibu Rahayu. Iya, bentar Bu ya. Untuk PowerPoint dari Ibu Uswah bisa di-backup. Baik. Ya, langsung saja kita menuju ke Ibu Uswah. Nanti untuk PowerPoint bisa diputarkan dari Ibu Rahayu. Bentar Bu, belum bisa masuk Bu di laptop saya Bu. Oh baik, kalau begitu dari saya saja. Saya akan putarkan untuk PowerPoint dari Ibu Uswah. Sebentar. Sebentar, masih belum saya hilangkan untuk pembicara. Ya. Silahkan Ibu Uswah bisa mulai presentasi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ada beberapa trouble tadi. Jadi langsung saja beberapa kiat untuk mengikuti lomba anugerah konstitusi.
Jadi sebelum kita lanjut ke kiat-kiat apa saja, Bapak Ibu perlu mengetahui tentang apa itu anugerah konstitusi. Jadi anugerah konstitusi itu adalah penghargaan untuk seluruh guru PPKN berprestasi di tingkat nasional dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Jadi itu ada penghargaannya yaitu berupa anugerah konstitusi. Nah, kemudian anugerah konstitusi ini diperuntukkan untuk siapa saja. Jadi anugerah konstitusi ini bisa diikuti, bisa diperuntukkan untuk seluruh guru PPKN di jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA yang telah berhasil melaksanakan pendidikan kesadaran berkonstitusi di sekolah dan masyarakat. Nah, kemudian untuk penyelenggaranya sendiri adalah Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Subdit Kesarlindung Dikdas dan Kementerian Agama. Nah, Ibu Uswah, maaf, Ibu, ya. Ibu Uswah, barangkali kalau mau pindah Ya. slide bisa diberi kode next seperti itu. Terima kasih. Oh iya, mohon maaf Bu, iya. Oke, sebelum saya lanjut, jadi biasanya kegiatan anugerah konstitusi ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November. Kenapa bulan Agustus sampai November? Karena ada 2 jalur untuk mengikuti lomba ini. Jadi ada yang melalui jalur daring, ada juga yang melalui lomba melalui kabupaten kota seperti itu ya. Nah, kalau waktu saya di tahun 2018 itu saya mengikuti yang daring. Nah, kenapa kita harus ikut lomba ini? Oke, next. Kenapa kita harus ikut lomba ini? Yang pertama, next. Oke, mohon maaf Bu Lia, boleh dikembalikan ke slide yang sebelumnya. Nah, sepertinya belum fix ya? Iya, mengapa kita harus Nggak apa-apa, terus jalan aja Bunda. Iya Bu, masih Oke, jadi kenapa kita harus ikut kegiatan lomba ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kita itu sebagai seorang pendidik sangat penting untuk bisa mengembangkan diri kita. Kalau kita tidak, karena saya yakin setiap pendidik itu pasti punya kemampuan lebih. Nah, kalau kita tidak menggali, kita tidak mengembangkan, kapan lagi kita akan tahu kelebihan kita, apa potensi kita. Kemudian ini adalah ajang bergengsi. Jadi kalau kita mengikuti ini kemudian lolos, insya Allah bisa menginspirasi anak didik kita, kemudian orang-orang di sekitar kita. Istilahnya kita bisa menebar energi positif untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian pada kegiatan ini kita dapat materi langsung dari ahlinya. Kenapa saya bilang materi langsung dari ahlinya? Karena di kegiatan ini kita dapat materi dari Ketua Mahkamah Konstitusi dari yang pertama sampai yang saat ini menjabat. Ada Prof. Jimli Asidiki, kemudian ada beberapa hakim-hakim konstitusi. Jadi kita di situ dapat materi, istilahnya kayak kuliah lah. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah wujud penghargaan diri untuk pendidik. Jadi alangkah subhanallah pasti bersyukur kalau nanti bisa dapat ikut kegiatan ini. Kemudian di kegiatan ini Bapak Ibu kita bisa refreshing dan traveling gratis gitu karena selain dapat materi, jadi menjelang pengumuman di malam penganugerahan konstitusi itu sehari sebelumnya kita outbound sama-sama seluruh peserta anugerah konstitusi. Jadi kita dibagi per kelompok, kita refreshing ke outbound ke suatu tempat, kemudian kita dinilai dan kemudian pemenang dari kekompakan masing-masing kelompok itu nanti dapat hadiah. Jadi seru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ikut ini nyesel deh. Pokoknya keren kegiatan ini. Bu Lia, Mbak Lia, bisa ke slide selanjutnya. Oh iya, silahkan. Ya, Bapak Ibu. Ya,
Jadi Bapak Ibu, untuk mengikuti kegiatan ini ada beberapa persyaratan. Ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Persyaratan umum hampir sama seperti OGM, jadi harus berkualifikasi S1, kemudian ASN atau GTY yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, kemudian masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun, kemudian memiliki NUPTK dan mengajar 24 jam selama seminggu, dan belum pernah menjadi juara 1, 2, dan 3, dan selama kurun 2 tahun terakhir belum pernah menjadi peserta anugerah konstitusi. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, karena ini kegiatan kan tentang kesadaran berkonstitusi. Jadi diharapkan peserta ini yang akan mengikuti lomba ini tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin. Nah, itu untuk persyaratan umumnya. Kalau persyaratan khususnya ada 3 lagi. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah ini bobotnya 45%. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan karya inovasi yang kreatif, inovatif, kemudian dalam karya tulisnya itu ada gerakan kesadaran berkonstitusi baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian untuk syarat berikutnya adalah deskripsi evaluasi diri. Jadi di deskripsi evaluasi diri ini bobotnya 25%. Jadi deskripsi evaluasi diri ini isinya adalah penggambaran pewujudan pribadi sebagai guru PPKN. Jadi apa yang telah Bapak Ibu guru lakukan baik di sekolah, di masyarakat, karya nyatanya apa untuk membangun kesadaran berkonstitusi. Nah, seumpama nih, kalau ada masalah di sekolah, anak-anak ada masalah tentang hukum, solusi apa yang Bapak Ibu sudah buat untuk membuat anak-anak bisa sadar berkonstitusi, atau seumpama ada masalah nih di komunitas, solusi apa yang bisa, karya nyata apa sih yang bisa Bapak Ibu guru lakukan yang melambangkan pengamalan sila Pancasila seperti itu. Kemudian untuk syarat khusus yang ketiga itu ada portofolio. Jadi portofolio ini menempati bobot 30%. Jadi isinya adalah sekumpulan dokumen yang terseleksi yang memuat deskripsi prestasi kinerja Bapak Ibu guru selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Jadi seumpama Bapak Ibu pernah mendapat penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan Bapak Ibu, dicantumkan di situ, pengalaman mengajarnya berapa tahun, kemudian prestasi akademiknya ada apa saja, terus pernah melakukan bimbingan terhadap teman sejawat atau tidak, kemudian karya apa saja yang Bapak Ibu telah buat untuk pengembangan profesi Bapak Ibu. Misalnya ada karya tulis atau penelitian, atau pernah jadi reviewer buku atau penulis ujian sekolah, kemudian pernah membuat media atau alat pembelajaran, atau karya teknologi yang pernah Bapak Ibu buat, seumpama nih, Bapak Ibu pernah buat robot nih di sekolah, misalkan robot untuk nyiram tanaman nih, bisa dicantumkan di situ. Kemudian berikutnya di portofolio Bapak Ibu di situ diminta untuk mengisi tentang pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial. Kemudian pernah juga mendapat tugas tambahan. Saya kasih contoh seperti ini, tugas tambahan mungkin bisa menjadi bendahara BOS atau bendahara itu. Oke, next Mbak Lia. Nah, apa yang harus kita siapkan tadi untuk karya tulis tadi ya. Jadi mempersiapkan karya inovasi yang kreatif dan inovatif. Jadi di situ bisa melalui kearifan lokal, bisa juga melalui teknologi digital. Nah, ini saya sekedar berbagi untuk pengalaman saya di saya mengambil kearifan lokal, yaitu permainan tradisional tapula dalam menjadi tokoh perumah silat. Nah, kenapa saya menggunakan permainan tradisional? Karena menurut saya bermain itu dapat memperkuat insting yang dibutuhkan anak guna kelangsungan hidupnya di masa depan. Namun, tidak hanya sebatas itu, permainan tradisional memiliki kekayaan tersendiri dan dibandingkan
permainan modern saat ini yang cenderung bersifat. Nah, selain alasan itu tadi, jumpai anak didik saya, mereka sudah mulai agak-agak gengsi lah istilahnya untuk bermain tradisional, untuk berbahasa daerah. Nah, jadi saya ingin terus melestarikan budaya daerah ini. Nah, kalau bukan anak didik saya, kalau bukan anak-anak kita, nah siapa lagi? Jangan sampai budaya ini kemudian tergerus Mas. Melestarikan itu melalui kegiatan pembelajaran sambil bermain. Kemudian mohon apa sih maaf tapula? Ibu Jadi Uswa. tapula ini merupakan salah satu permainan tradisional khas Gorontalo Mohon yang maaf arti Ibu. harfiahnya cari. Nah, jadi di Mohon maaf Ibu. Iya, Bu. Waktunya 5 menit lagi. Terima kasih. Iya, Bu Lia. Waktunya 5 menit lagi. Terima kasih. Oke, next Bu Lia. Iya, Bu Lia. Oke, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengikuti lomba ini? Yang pertama adalah komunitas, kemudian ada informasi. Nah, jadi melalui komunitas kita bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang kegiatan-kegiatan event nasional. Jadi kita bisa, karena komunitas itu tempat kita untuk sharing and growing together. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu, seumpama dari sekarang sudah mulai nih nyusun nanti bikin karya tulis apa nih untuk ikut lomba, ya seumpama pingin bikin yang tradisional, kearifan lokal, ya udah fokus di situ. Kemudian Bapak Ibu, jangan pernah merasa tidak percaya diri. Tetap percaya diri Bapak Ibu ya. Jadi kalau seumpama sudah yakin dengan itu, yakin saja, berhusnudzon saja kepada Allah, karena insya Allah Allah itu sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Oke, untuk tips sukses mendaftar. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun Keshar Lindung Dikdas. Kemudian karena untuk mengikuti itu Bapak Ibu harus memiliki akun Keshar Lindung Dikdas. Yang berikutnya, Bapak Ibu mengetahui tema apa, kemudian tanggal perlombaannya kapan supaya tahu tanggal terakhirnya. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu bisa mendaftar di awal waktu, karena kalau mendaftar sudah menjelang di akhir-akhir, dikhawatirkan itu antrian lah banyak, jadi bermasalah di jaringan. Oke, next. Untuk ya Bapak Ibu, jadi tips yang khusus untuk Bapak Ibu, jangan pernah pantang menyerah. Kemudian lihat dari sekarang, lihat peluang apa yang bisa Bapak Ibu ambil untuk menimbulkan kesadaran berkonstitusi bagi anak didik kita dan lingkungan sekolah kita dan lingkungan masyarakat. Kemudian persiapkan dengan matang seluruh persyaratan yang akan kita ikutkan dalam perlombaan ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk berdoa, karena setiap usaha tanpa adanya doa insya Allah sia-sia. Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa lebih baik dan nanti bisa terinspirasi dari apa yang saya sudah bagi pada malam hari ini. Saya yakin Bapak Ibu bisa, karena saya ini sebenarnya Bapak Ibu bukan guru kelas SD, saya guru bahasa Inggris yang kemudian beberapa tahun ini harus menjadi guru kelas, dan karena keinginan saya untuk terus menimba ilmu, alhamdulillah Bapak Ibu saya bisa, dan insya Allah Bapak Ibu guru bisa. Terima kasih. Saya berharap apa yang saya sudah sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, atas beberapa kesalahan tadi. Semoga bermanfaat. Mbak Lia. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Uswa atas pemaparannya. Ini salah satu event yang bergengsi, yang
banyak sekali para guru hebat di seluruh Indonesia yang ingin mengikutinya. Alhamdulillah tadi sempat dibagi beberapa tips dan triknya, kupas tuntasnya juga. Semoga bisa bermanfaat. Tadi memang ada problem terkait dengan PowerPoint, jadi ada beberapa animasi yang tidak bisa muncul, maka ketika mengeklik untuk memunculkan animasi, yang terklik adalah halaman berikutnya. Jadi insya Allah kendala teknis ini nanti akan kita atasi dengan membagikan resume dan juga membacakan kesimpulan, dan juga nanti untuk PPT akan kami share, khusus pembicara yang ketiga PPT akan kami share pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Untuk waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 10 menit. Ini kita kayaknya tinggal penutupan saja Pak ya. Sudah waktunya berakhir. Saya mohon izin untuk menghadirkan teman pembicara yang lain ke layar. Nah, untuk sesi diskusi ini bagaimana? Pak Ardi, Bu Dewi, dan Ibu Uswah. Saya bacakan satu persatu aja ya. Waktu habis. Pertanyaan untuk Ibu Uswah, silahkan bisa dibaca. Tolong. Untuk Ibu Uswah, apakah guru bahasa Inggris menjadi guru PKN yang mengikuti lomba? Bukan, ini bukan pertanyaan. Silahkan bisa diketikkan pertanyaan di kolom komentar, karena kita masuk pada sesi tanya jawab. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Ini ada. Dari Bapak Radiansyah, Ibu Uswah, dalam AK, manakah yang lebih berpeluang memiliki nilai yang tinggi? Apakah karya yang merupakan best practice, atau karya inovasi, atau karya tulis ilmiah? Dan seperti apakah portofolio yang mesti disiapkan? Silahkan, Ibu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Radiansyah. Jadi dalam anugerah konstitusi itu yang berpeluang memiliki nilai yang paling tinggi itu tetap karya tulis ilmiah. Karena dalam karya tulis ilmiah itu bobotnya 45%. Nah, kemudian yang paling diutamakan lagi dalam karyanya itu dia original, kemudian menginspirasi, bisa digunakan. Seumpama nanti ada guru-guru yang lain di seluruh Indonesia gunakan karya itu, jadi tidak terbatas hanya digunakan di daerah tersebut. Nah, seperti apakah portofolio yang mesti dipersiapkan? Jadi portofolio yang mesti dipersiapkan biodata Bapak, biodata peserta, calon peserta, kemudian kualifikasi akademik, penghargaan yang relevan dengan pendidikan Bapak, kemudian prestasi akademik, jadi pernah ikut lomba karya akademik apa, kemudian apakah memiliki keterampilan dalam bidang komputer, terus ditunjukkan sertifikatnya tanggal berapa, tahun berapa, yang mengeluarkan siapa, terus apakah pernah menjadi guru pamong dalam karena kenapa saya katakan guru pamong, karena dalam hal ini ditanya di situ kalau pernah melakukan pembimbingan teman sejawat, kemudian pernah melakukan pembimbingan siswa semisal PSN, SLS 2N, terus karya tulis bisa berupa buku, bisa berupa penelitian yang sudah dibukukan, apakah pernah jadi reviewer. Itu adalah masuk beberapa isi dari portofolio yang memang lumayan banyak harus dilengkapi untuk calon peserta anugerah konstitusi. Ya, itu jawaban dari saya, Bu. Mohon maaf. Ya, terima kasih sekali untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya kepada Ibu Dewi Trisnawati. Ini berasal dari Ibu Dewi juga. Untuk pertanyaannya dari Ibu Dewi Irawati. Sebentar, saya belum bisa menampilkan di layar. Sepertinya saya ada problem juga ini. Nah, itu dia. Pada media Papropo, untuk tim penanya, apakah bila menyampaikan pertanyaan kepada tim penyaji diberikan secara langsung atau dicatat, dimasukkan ke dalam amplop yang... Silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Dewi Irawati atas pertanyaannya. Untuk kelompok penanya, karena tujuan dari pembelajaran
yang saya lakukan adalah meningkatkan keterampilan bertanya, maka pertanyaan dilakukan secara langsung. Jadi dari kelompok penanya langsung diberikan kepada kelompok penyaji, lalu kelompok penyaji akan menjawab secara langsung. Jika kelompok penyaji tidak mampu menjawab, akan diberikan kesempatan kepada grup uji lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kelompok yang mampu menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan poin. Itu saja, Ibu Imalia. Saya kira sudah jelas. Iya, terima kasih Ibu Dewi untuk jawabannya. Sepertinya perangkat saya yang sedang ada kendala untuk memunculkan tampilan layar sebentar. Baik, tampilan layarnya masih Ibu Dewi ya? Oh, sudah. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Pak Ardi. Jadi untuk sesi tanya jawab ini hanya satu pertanyaan untuk masing-masing pembicara. Pertanyaan untuk Pak Ardi, silahkan Bapak bisa dilihat di layar dari Ibu Siti Huzaimah. Untuk pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya kepada Mas Ardiansah, apakah softwarenya gratis? Apabila iya, boleh minta link atau channel YouTube pembelajaran sederhana yang mengaplikasikan IR agar bisa diimplementasikan di sekolahnya. Silahkan Bapak. Iya, terima kasih Ibu Imalia, dan saya sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Siti Huzaimah. Sebenarnya tergantung dari penyedianya ya Ibu ya. Kalau kita bisa mencari versi yang gratis, kenapa kita harus melakukan yang berbayar? Pada dasarnya seperti itu. Kemarin sebenarnya saya sudah sempat membuat tutorial pada acara malam hari ini. Insya Allah nanti akan saya share di grup Telegram bagaimana caranya mendownload secara gratis instalasi yang benar Unity ya. Saya contohkan saja pada Unity. Karena Unity ini bisa support dengan di iOS, di Windows ataupun di Android nanti juga bisa dijalankan seperti itu. Kalau untuk software-software yang lain bisa dipelajari dulu informasinya seperti itu Ibu. Mungkin itu saja dulu dari saya. Barangkali nanti keberlanjutannya bisa ini ya Ibu ya, bisa komunikasi di grup Telegram, karena grup Telegram juga tidak akan dibubarkan nantinya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Ibu Imalia. Ya, terima kasih Pak Ardi untuk jawabannya. Insya Allah untuk sesi diskusi kita cukup untuk 3 pertanyaan terkait dengan waktu yang ternyata kita sudah pada pukul 21 lebih 15 menit. Dan untuk pemirsa, untuk peserta webinar kali ini nanti ada pengumuman terkait dengan pengumpulan resum hari ini. Sebelumnya mohon izin menghadirkan Ibu Rahayu ke layar monitor. Ibu Rahayu. Ya, terima kasih Ya, Bu Lia. sepertinya kita sudah Terima sampai kasih, pada Bu Lia. penghujung acara ini. Ada yang perlu kita obrolkan terlebih dahulu Ibu dengan peserta terkait dengan daftar hadir pada hari ini. Jadi untuk hari ini, hari terakhir ini, nanti untuk daftar hadir pengumpulannya maksimal pukul 12. Jadi memang khusus spesial malam ini untuk resum materi ya, terakhir, betul sekali, sampai pukul 12. Dan sekali lagi kami berikan informasi kepada Bapak Guru, Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia terkait dengan beberapa pertanyaan. Jadi intinya untuk sertifikat itu sesuai dengan jalur dan prosedur yang berlaku. Untuk urutannya tadi Bu ada beberapa peserta yang sudah paham dan sudah bisa membantu menjawab. Yang pertama, registrasi terlebih dahulu. Jadi dulu waktu awal kami menyelenggarakan webinar ini ada pendaftaran registrasi. Jadi kalau sudah registrasi, kemudian setiap hari hadir minimal 4 hari itu mengisi daftar hadir. Jadi daftar hadir tiap hari berbeda. Saya ulangi lagi, pertama registrasi, kedua mengisi daftar hadir dengan ketentuan minimal 4 hari, kemudian per materinya minimal 200 kata. Nah, ketika Ibu Bapak sudah melakukan sesuai dengan prosedur,
Maka nanti bukan hari ini ya, nanti besok akan kami share Bapak Ibu guru yang sudah sesuai dengan aturannya, yang sudah sesuai dengan sistem dan rumus yang kami masukkan ke dalam komputer, maka namanya akan keluar sebagai penerima sertifikat tahap pertama. Adapun Bapak Ibu guru yang belum registrasi tapi itu ternyata mengikuti webinar kemudian sudah mengisi daftar hadir dan mengirim resume dan lain sebagainya, itu nanti kebijakannya ada di kepanitiaan, insya Allah akan kami fasilitasi, tapi ketentuannya seperti apa, teknisnya seperti apa, nanti akan dibahas dan diumumkan lebih lanjut pada grup Telegram. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, untuk grup Telegram itu sifatnya wajib. Ketika Bapak Ibu guru tidak masuk ke dalam grup Telegram, maka kerugian bagi Bapak Ibu adalah tidak adanya akses informasi. Ya, jadi kerugiannya di situ. Informasi apapun dari kepanitiaan dibagikannya pada grup tersebut. Ya, itu untuk pengumuman mengakhiri kegiatan kita hari ini. Silahkan untuk Ibu Rahayu dan juga para narasumber kita bisa berpisah dan juga sekaligus menutup rangkaian webinar kita selama 9 hari ya, luar biasa. Sebentar saya setting kameranya. Terima kasih Bu Lia yang sudah menjadi moderator pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan resume pada malam hari ini, di mana pemateri pertama resumenya adalah dari Pak Ardi, teknologi AR bisa menjadi alternatif pilihan dalam mengembangkan media pembelajaran. Diperlukan persiapan yang matang di dalam pembelajaran agar diperoleh hasil yang maksimal. Mulailah mencoba dari hasil yang sangat sederhana dulu, karena memulai lebih baik daripada berdiam diri. Adapun resume dari Bu Dewi adalah, guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, karena dalam proses belajar tersebut, guru akan menemukan formula yang tepat untuk mengoptimalkan peran peserta didik dalam pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan yang bermakna dan tentunya menguasai kecakapan abad 21. Sedangkan resume dari Bu Nana adalah tentang anugerah konstitusi, yaitu anugerah konstitusi adalah penghargaan bagi guru PPKN nasional berprestasi dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas profesional untuk guru PPKN di tingkat SDMI, SMP atau MTS, SMA, SMK, dan MA yang telah berhasil melaksanakan pendidikan kesadaran berkonstitusi di sekolah dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, Kemendikbud, dan Kemendag. Demikian resume dari ketiganya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hebat, semoga kita akan bertemu pada webinar The Series sesi berikutnya. Dan kita akan tetap berkarya, berbagi, dan menginspirasi untuk Bapak Ibu hadirin yang ada di seluruh Indonesia. Iya, Mungkin mohon maaf Ibu Rahayu. Ada Ya, titipan dari pembicara kita sebelumnya, malam sebelumnya itu ada Ibu. Oh iya, Bu Nini dan, mau iya, Bu Nini? saya umumkan untuk monggo. Untuk pengumumannya, jadi kemarin malam Bu Nindik itu ada giveaway pada peserta yang berhasil mengirimkan komentar serta pendapat terbaik mengenai acara ini. Dan pemenangnya adalah, saya umumkan, nanti bisa menghubungi Ibu Nindik di Telegram untuk konfirmasi pengiriman alamat. Jadi untuk giveaway-nya adalah buku karya Bu Nindik. Saya bacakan, untuk pemenangnya adalah Ibu Dani Endah Kusumarini, nanti bisa langsung menghubungi Ibu Ninik di Telegram. Bisa konfirmasi untuk alamat pengiriman buku. Terima kasih Ibu, silahkan dilanjut. Terima kasih. Selamat kepada Ibu Dani yang sudah mendapatkan giveaway dari Bu Nini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ardiansyah, Bu Dewi, Bu Nana yang sudah menjadi pemateri hebat pada malam hari ini. Semoga bermanfaat kita semua, berbagi dan berkarya serta menginspirasi bagi Bapak Ibu seluruh Indonesia. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Imalia yang senantiasa selalu berbagi, bersemangat luar biasa selama 9 hari ini kita berkarya dan berbagi bersama-sama. Semoga webinar ini tidak hanya sampai di sini, tetapi berlanjut pada webinar-webinar selanjutnya dengan narasumber dan materi yang
berbeda dari pemateri yang berbeda juga. Tapi tetap semoga yang menjadi pemateri pada selama 9 hari ini, jangan lupa tetap selalu berkarya, berbagi, dan menginspirasi. Mungkin cukup sekian dari saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena kelebihan adalah milik Allah dan kekurangan adalah milik saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Waalaikumsalam sesi warahmatullahi selanjutnya. Terima kasih.